Good morning, my students. How are you today? Yes, I hope you are in a good health. Nice to meet you again. This time, we will meet again with material that is quite interesting for us to learn. Are you ready to study? Well, let's go. Kalian sudah menyimak video tadi, bukan? Apa yang kalian ketahui tentang explanation text? Explanation text often tells you about how something works or why something happens. Explanation text adalah sebuah tulisan yang bersifat non-fiksi untuk menjelaskan sesuatu. Intinya, penulis akan menjelaskan bagaimana sesuatu bisa bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Usually, explanation text is used to discuss natural phenomena, social phenomena, culture, or about objects around us. Biasanya, teks ini digunakan untuk mengupas tentang fenomena alam, fenomena sosial, budaya, atau mengenai benda-benda di sekitar kita. Text explanation biasanya kita jumpai seperti bacaan bagaimana organ tubuh manusia bekerja, bagaimana pesawat bisa terbang, cara ikan untuk bernafas, bagaimana longsor bisa terjadi, dan seterusnya. Function of explanation text. First, to give information to the readers atau memberi informasi kepada pembaca. Sesuai pengertiannya, teks eksplanasi berisi tentang penjelasan mengapa sesuatu bisa terjadi. Maka dari itu, main function atau social function-nya adalah untuk menjawab pertanyaan yang mungkin banyak muncul di masyarakat umum. Second, to educate atau memberi edukasi. Kalian pasti pernah membaca alasan mengapa hujan bisa turun dari langit. Nah, proses ini bisa dijelaskan dalam bentuk explanation text yang biasanya muncul di buku-buku geografi sekolah. So, explanation text tentu bisa jadi media untuk mengedukasi para pelajar. Types of explanation text. Beberapa types of explanation text yang biasa kalian temukan antara lain 1. Sequential. This details the stage in an event. Teks tipe ini menjelaskan tentang proses perubahan dari suatu fenomena alam atau fenomena sosial yang akan dibahas secara rinci. Contoh dari teks ini adalah butterfly life cycle. Kedua, casual. Details what causes the change from one stage to the next. Hal yang dibahas dalam jenis teks ini adalah penyebab suatu perubahan dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Contoh teksnya, how is president is elected. Ketiga, theoretical. Details the possible phenomena behind a natural or created process that is not fully understood. Teks ini menjelaskan tentang suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa alam atau buatan yang masih bersifat teori saja atau belum sepenuhnya dipahami. Contoh teks eksplanasi teoritis ini misalnya what caused the Nazis
to lose World War II. Apa yang menyebabkan Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua? Keempat, factorial and sequential. Explain effects and outcomes of process. Penjelasan dalam bentuk teks eksplanasi ini berisi tentang rangkaian kejadian efek dan dampak dari sebuah proses. Sebagai contoh, dalam ilmu sains, misalnya, bagaimana penyebab terjadinya suatu iklim. Atau explain the causes of climate change. Ciri-ciri explanation text. Seperti dalam bahasa Indonesia, ada beberapa ciri-ciri umum dalam explanation. First, explanation text answer questions how and why. Explanation text biasanya menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa sesuatu terjadi, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial yang bersifat umum. Misalnya, judul teksnya adalah Frog Life Cycle. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana daur hidup katak. Kedua, they have clear titles. Dari judul explanation text biasa merupakan subjek yang sedang dijelaskan. Misalnya, how train works. Maka seluruh teks akan membahas tentang cara kerja kereta. Yang ketiga, the first paragraph introduce the subject. Pada paragraf pertama dari teks eksplanasi, membahas tentang pengenalan subjek yang dibahas. Kemudian, paragraf selanjutnya hingga ke akhir akan menjelaskan tentang subjek itu secara mendetail. Keempat, they have pictures and diagrams with labels for visual learners. Agar memudahkan para pembaca dalam memahami explanation text, penulis explanation text akan menambah gambar dan diagram pendukung. Generic structure of explanation text. Explanation text memiliki struktur sebagai berikut. First, general statement atau pernyataan umum. Hal yang harus kalian tulis dalam general statement adalah pernyataan atau kalimat pembuka. Isinya berupa pengenalan singkat terkait subjek yang akan dibahas. Second, explanation atau penjelasan. Bagian ini menjelaskan subjek secara detail dan logis. Setelah kalimat pembuka dalam beberapa paragraf selanjutnya berisi tentang penjelasan terhadap proses, bagaimana sesuatu dapat bekerja atau mengapa sesuatu dapat terjadi. Third, conclusion atau kesimpulan. Paragraf yang berisi kesimpulan atau penutup. Kalian juga bisa menuliskan tanggapan, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam teks. Language feature of explanation text. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang ada pada explanation text. Yang pertama, menggunakan generalized non-human participants atau kata benda dalam bahasa Inggris yang disebut dengan noun. Yang kedua, menggunakan conjunction kronologis waktu dan sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan action verbs atau menggunakan kata kerja yang mendeskripsikan sebuah aksi. Keempat, menggunakan passive voice atau kalimat pasif
Dan yang kelima, menggunakan simple present tense. Nah, itu adalah penjelasan tentang explanation text. Thank you.